Assalamualaikum. Sudah masuk semuanya? Sudah, Pak. Makanan udah ada? Udah, Pak. Tadi pagi baca dengan siapa? Dengan Ibu. Oh, sudah. Ya. Skip. Sabar ya. Kita hari ini MK-nya ada sih ya? Iya, Pak. Sudah bisa kita mulai? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah SWT karena pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan yaitu untuk melaksanakan perbedaan seperti mana biasanya. Mudah-mudahan dengan hari ini itu menjadi ladang pahala kita dalam menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam yaitu kita diakan kepada Nabi kita bersama Rasulullah rahmatan lil alamin. Apa kabar semuanya, mahasiswa-mahasiswi Bapak semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, ada baiknya Bapak tanya, sudah siap untuk melaksanakan perkuliahan hari ini? Insya Allah siap. Semuanya sudah siap? Makalahnya sudah siap? Siap. Oke, sudah siap. Sebelum kita mulai, marilah kita mengawali perkuliahan kita dengan berdoa, yaitu sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik. Karena kita sudah melakukan yaitu ritual ya, ritual rohani ya, atau ritual tentang ketenangan hati. Jadi dengan berdoa tadi maka ketenangan hati rohani kita itu terjaga. Kemudian kita lanjut hari ini yaitu absensi ya. Jadi jangan nanti terlewatkan. Ada yang tidak hadir di absensi hadir gitu kan. Jadi supaya ada apa namanya dalam kita keadilan. Yang hadir yang tidak hadir ya tidak hadir. Kecuali yang izin. Oke, Bapak absen ya. Kita mulai dari Badung hadir. Mana suaranya Badung? Iya. Rere hadir. Hadir, Pak. Mana suaranya? Saya, Pak. Putri. Saya. Ada? Ya. Yani Saya, Pak. hadir. Alisa. Budi. Oke. Ya. Kita yang hadir hari ini ada 17 orang. Kita ada 21 orang. Gimana yang lain? Ada yang apa namanya? Yang minta izin. Kesemua ada mana kesemua? Ya, 3 orang di sini. Siapa namanya tadi? Oke. Satu orang yang tidak ada ya. Tidak ada informasinya. Ya baik. Terima kasih untuk sesinya tadi. Ini sebagai bahan Bapak, bahan evaluasi Bapak dalam evaluasi penilaian ini. Karena untuk absen itu ada beberapa apa namanya persen dari absen kehadiran kita. Jadi dengan adanya absen tadi sesi kehadiran kita
Baik, kita lihat sebentar karena sekarang sudah azan sholat zuhur ya. Oke, baik. Kemarin kita pembagian selanjutnya sudah ya. Untuk seperti minggu kemarin kita apa namanya? Kontrak kuliah. Kontrak kuliah awal ya, pertama ya. Untuk hari ini kita melanjutkan tentang konsep inovasi pendidikan. Jadi pada minggu kemarin sudah menjelaskan sedikit tentang materi yaitu inovasi pendidikan. Ya, jadi kita mengulangi sini agar pembahasan minggu kemarin. Oke ya. Kemarin sudah menjelaskan tentang inovasi. Ada yang bisa menjelaskan tentang inovasi? Coba. Bisa? Ya, ada yang bisa menjelaskan? Penemuan yang baru. Inovasi adalah penemuan yang baru. Jadi inovasi itu lebih ke apa namanya? Ada yang bisa jawab. Inovasi itu lebih ke yang pertama penemuan baru. Ada lagi? Yang bisa menjelaskan inovasi itu baik secara detail ataupun secara contohnya saja. Ya, kalau ya ide bisa jadi ide ya. Ide kemudian apa namanya? Lebih jadi inovasi itu lebih kepada ide, kemudian juga penemuan, kemudian juga tentang adanya pembaruan yang baru. Artinya konsep yang lama beralih kepada konsep yang baru. Ya, jadi kalau kita bicara tentang inovasi itu tidak terlepas dari yang namanya baru ke baru ya. Kemudian hari ini kita melanjutkan tentang yaitu konsep dari inovasi pendidikan itu sendiri. Jadi di situ kan sudah dijelaskan minggu kemarin. Inovasi itu kalau bahasa Inggrisnya innovation. Kalau lebih tepatnya itu suatu ide atau barang kejadian itu semua. Nanti kita akan lebih masuk kepada tahap inovasi pendidikan, kemudian proses inovasi pendidikan, kemudian apa tujuan dari inovasi pendidikan, itu konsepnya. Sebenarnya hari ini mendengarkan yang fokus ya, dikarenakan fokus yang ada di kampus kita mungkin ada sekitar masalah ya. Jadi hari ini Bapak menggunakan media jadi ceramah ya. Artinya nanti Bapak akan menjelaskan secara detail terkait dengan apa yang ada materi yang kita bahas hari ini. Ya. Oke, baik, jadi tolong diperhatikan apa yang Bapak jelaskan nanti, karena nanti ini yang pertama ini adalah perkuliahan materi awal kita. Setelah pada minggu kemarin kan Bapak sudah menjelaskan tentang kontrak kuliah. Jadi hari ini tolong kita akan lebih serius lagi, yaitu membahas tentang materi yang ada hari ini. Jadi apa yang perlu dicatat silakan dicatat, karena itu nanti akan apa yang penting menurut saudara dan saudari silakan dicatat ya. Karena ini nanti akan Bapak nanti di akhir penjelasan Bapak nanti akan ada tugas. Yang pertama ada kuis yang akan Bapak lemparkan kepada seluruh mahasiswa. Jadi kuisnya itu berupa soal rebutan ya.
paham ya? Kemudian nanti juga ada apa namanya tugas apa namanya lapangan. Nanti setelah Bapak jelaskan materi hari ini, nanti Bapak akan minta kepada semua mahasiswa dan mahasiswi untuk terjun langsung ke lapangan. Bagaimana proses dari inovasi yang ada di lapangan masing-masing. Silakan mengumpulkan ini. Oke ya? Baik. Jadi sebenarnya di sini kita ada yang namanya fokus ya. Tapi karena Bapak menggunakan bagian sama, jadi Bapak jelaskan saja. Jadi ada inovasi. Inovasi itu adalah suatu ide, perubahan, bentuk, sikap. Itu semua inovasi. Jadi di situ nanti kita dituntut bagaimana kita melakukan perubahan sesuatu, baik itu perubahan sosial, perubahan pendidikan, kemudian perubahan tingkah, pokoknya yang berkaitan dengan hal yang positif. Jadi dari hal yang positif menjadi yang lebih positif lagi. Jadi dengan adanya kita belajar inovasi ini nanti, maka di situ kita bisa mengubah diri kita, baik diri kita, baik terhadap sarana yang ada di tempat kita, kemudian juga kita baik itu konsep dalam dunia pembelajaran. Jadi itu dengan ada inovasi itu kita bisa memajukan suatu tempat. Itu dari konsep dari inovasi. Kemudian kita lebih merujuk kepada yaitu pengertian dari inovasi pendidikan itu sendiri, gitu kan? Nah, jadi kalau inovasi pendidikan itu tentunya hal yang berkaitan dengan pendidikan, adanya perubahan. Gitu. Kalau diibaratkan seperti ini ya. Oke, baik. Jadi inovasi tadi sudah menjelaskan ya tentang inovasi. Itu ada yang kedua yang namanya dengan inovasi pendidikan. Jadi inovasi pendidikan itu kalau ibaratnya pendidikan itu adalah sistem, maka inovasi itu adalah sesuatu yang merubah sistem tersebut. Seperti contohnya kan, di sini kan juga kita jelaskan, yaitu tentang mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen atau sistem pendidikan itu sendiri, baik sistem dalam arti sekolah, kemudian juga perguruan tinggi dan segala macam. Itu adalah inovasi pendidikan. Kemudian juga inovasi pendidikan itu adalah usaha dalam mengadakan perubahan yang ada, yang ada di lingkungan sekolah, kemudian juga di lingkungan kampus. Seperti dulunya orang belajar tentang menggunakan kalau 2 tahun 2090 orang menggunakan apa namanya? Dapur. Jadi dulu orang kalau guru mengajar menggunakan dapur. Kemudian juga tripleknya itu dulu terbuat dari triplek yang biasa hitam kan, yang bisa dihapus. Sekarang orang sudah menggunakan yaitu spidol, kemudian juga papan mengajarnya juga sudah izin. Dulu kalau waktu zaman bapak dulu sebelum ada inovasi, kalau waktu belajar kadang-kadang kami bawa yang namanya kain dari rumah untuk mengelap itu. Kalau sekarang sudah ada ini adalah merupakan inovasi yang berkaitan dengan inovasi itu adalah suatu hal yang baru. Ini salah satu contohnya. Kemudian juga dulu kita sekarang sudah menggunakan ini ya, sudah menggunakan papan bor dan sudah menggunakan dan inovasi yang baru memang sudah menggunakan fokus. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan media tangan sampai di situ. Cukup ditekan, dia akan berpindah sedikit. Karena inovasi yang berubah untuk inovasi. Ya, paham semuanya? Nama semuanya? Ya, mungkin itu sedikit hari ini kita belajar tentang inovasi. Kemudian juga inovasi ini tidak berkaitan dengan yang ada di kampus saja. Jadi inovasi ini kita akan terjun di lingkungan kita nanti. Mungkin mahasiswa akan bertemu adanya seperti modernisasi
modernisasi inovasi terbaru. Artinya dulu kalau orang beragama besar itu agamanya tentang ini yang salah ini, kalau sekarang ada modernisasinya. Itu merupakan inovasi. Artinya ada pemberian pengetahuan baru kepada masyarakat bagaimana modernisasi secara Islam, bagaimana modernisasi secara sosial. Itu merupakan inovasi juga, hal yang baru. Yang dulunya yang kelompok ini dengan kelompok ini dengan kelompok ini mereka terpisah. Sekarang sudah bisa berbaur terus. Ya, paham ya? Untuk tentang ada itu yang pertama inovasi, kemudian yang kedua ada inovasi pendidikan. Dan juga Bapak juga sudah berikan contoh tadi. Salah satu itu ada personalitas dan segala macam. Begitu untuk pembahasan kita hari ini. Kemudian sudah dicatat semuanya ya? Sudah ya? Ya. Kalau sudah dicatat, Bapak akan berikan 2 pertanyaan. Nanti silakan semuanya masuk dan masukin. Siapa yang tercepat? Itu yang jawab, oke? Langsung aja ya. Yang pertama, coba siapa yang bisa menjelaskan inovasi pendidikan atau inovasi aja dulu. Jelaskan tentang inovasi secara umum. Ya, kan? Ya, itu. Ya, kamu telah mintakan dulu. Sudah. Itu ya. Jadi inovasi tadi adalah satu ide itu ya. Kalau sudah ingat dengan ide itu sudah tahu inovasi. Kemudian apa itu inovasi pendidikan? Coba siapa yang bisa jawab? Ya, saya. Sesuatu yang baru tetapi dilakukan di dunia pendidikan. Ya. Artinya bercampur sampai di kurikulum dari ya. Iya. Sekolah. Yang jelas yang ada dalam sekolah ya. Oke, itu kunci deh ya. Jadi nanti ada sedikit penjelasan yang diberikan. Karena hari ini kita pertemuan pertama tentang materi kedua ya. Jadi silakan buat 5 buah bentuk dari inovasi yang kalian dapat di lingkungan kalian masing-masing. Jadi Bapak tidak terfokus pada pendidikan saja. Semua yang berbentuk inovasi yang menurut saudara ada solusinya, ada berikan solusinya. Nanti silakan mengobrolkan itu Pak. Oke? Pertemuan minggu depan ya. Ya, untuk pertemuan ketiga kita. Oke? Ya, minggu depan kita akan melanjutkan tentang yaitu minggu depan itu kita melanjutkan tentang inovasi dan modernisasi. Jadi silakan dibaca-baca ya sebelum Bapak jelaskan minggu depan. Jadi sampai di sini pembelajaran kita. Jadi untuk minggu depan mungkin kita akan pembahasan baru yaitu tentang inovasi dan modernisasi. Jadi silakan dibaca baik itu di internet, di Google, kemudian buku-buku terkait dengan mata pelajaran data. Dan juga tugasnya jangan lupa dibikin ya, Pak Tunggu. Karena itu merupakan evaluasi mingguan Bapak. Mungkin ada yang ditanyakan? Sebelum kita tutup. Apa tujuan dari inovasi pendidikan itu sendiri, Pak? Iya. Jadi ada lagi? Ya, belum ada sebenarnya. Jadi tujuan dari inovasi pendidikan itu adalah bagaimana seorang mahasiswa itu mampu memahami inovasi itu sendiri, sehingga nanti ketika kita terjun di dunia pendidikan, ketika kita terjun di dunia masyarakat, maka kita mampu melakukan perubahan yang baru terhadap lingkungan yang ada, sehingga nanti kita bisa menyesuaikan dengan zaman. Globalisasinya berubah, kita
Jadi untuk minggu depan itu biasa-biasa aja kita, yang jelas semuanya hadir. Itu pun ya sudah.